Jadi saat ini banyak bertebaran doa-doa rotib-rotib yang tetapi lupa bahwa doa-doa semuanya itu ada dalam Al-Quran, dan kalau bahasa Kiai Sarif dalam buku ini itu KKN dalam doa. KKN dalam doa. Itu berarti dosa ya. Jadi kalau kita merujuk dalam tulisan beliau ini, kalau bukan lagi dosa, artinya kalau ada orang yang meninggalkan doa dalam Al-Quran, meninggalkan doa dalam hadis Nabi, lalu mengutamakan doa buatan mereka, Indonesia jelas kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tentunya kali ini kita akan bukan membahas ya, kalau membahas kayaknya seolah-olah membacakan tulisan-tulisan catatan Kiai Sarif Rahmat yang luar biasa artinya, ya, maknanya, ya, banyak sekali. Jadi kali ini saya akan membacakan tulisan beliau yang terbit itu di Goresan Pena Jilid 2, karena ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan ya, ada request dari komentar-komentar, bahas dong itu yang tentang doa-doa ya, najat itu. Oke, karena banyak sekali komentar-komentar itu tentang doa-doa yang sangat banyak sekali. Nah, alhamdulillah kami menemukan tulisan beliau tentang kaitannya tentang doa. Ya, judulnya ini KKN dalam doa. Itu beliau tulis di 7 Desember tahun 2001, tepatnya di 14 Ramadan 1422 Hijriah. Ya. Saya bacakan pemirsa. Judulnya itu KKN dalam doa. Saat-saat terindah antara hamba dengan kholiknya adalah kala ia berdoa, menyeru dan memohon kepadanya. Pada dasarnya doa dipanjatkan sesuai kehendak si peminta. Seseorang dapat mengekspresikan suara hati atau keindahan tutur kata, bagaimana ia suka dan bisa. Namun karena doa adalah ibadah, al-mu'min, ia menjadi sangat serat dengan tanggung jawab prosedural. Dengan kata lain, ada tata kramanya. Ruangan ini tak bermaksud memerinci adab berdoa tersebut satu persatu, melainkan hanya hendak menanggapi sedikit dari sejumlah tradisi yang telah berjalan dan didapatkan di tengah komunitas umat Islam. Doa yang terbaik. Para ulama sepakat, doa yang terbaik dibaca adalah doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Setiap kali Allah mengisahkan manusia pilihannya, setiap kali pula dia disebutkan doa-doa mereka. Nabi Adam berdoa, Nabi Nuh berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi Yunus berdoa, Nabi Zakaria berdoa, Nabi Yahya berdoa, Nabi Isa berdoa. Demikian satu persatu doa para nabi itu Allah tampilkan dalam Al-Quran. Untuk apa? Jelas. Kesemuanya itu Allah maksudkan agar manusia beriman mengikutinya. Adapun setelah itu sebaik-baik doa adalah yang terdapat di dalam hadis, yakni doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya yang diakui dan dibenarkan oleh beliau. Tidak kurang dari 69 tempat di dalam Al-Quran doa ditampilkan dalam sebuah, tidak kurang dari 100 ayat. Sedangkan tidak kurang dari 100 ayat ya. Sedangkan dalam hadis jumlahnya lebih besar lagi. Doa-doa dari dua sumber inilah yang paling baik, dan barang siapa berpendapat atau berkeyakinan ada sebuah doa yang lebih baik dari keduanya, menjadi kafirlah ia. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin diharapkan waspada terhadap adanya sejumlah keterangan yang menyebutkan doa-doa tertentu. Berikut fadilahnya yang tidak didasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan apabila kedapatan seorang guru, kiai, atau ustadz menyampaikan hal-hal tersebut demi keselamatan agamanya, hendaknya umat menanyakan dari mana sumbernya. Ya, sampai sini dulu Mas Amir. Baik, jadi latar belakang itu doa. Silakan ya, Ustaz. Ini para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, lagi-lagi kita mau sampaikan ini bagian daripada kealiman beliau dalam menangkap pesan yang terjadi di masyarakat.
Karena di masyarakat itu sangat banyak sekali orang yang berdoa menggunakan doa karangan ulama. Maka di sini beliau menawarkan doa yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mengangkat dalam tulisannya ini adalah ada doanya para nabi dan doanya para rasul, ya kan? Ya. Yang nyaris ditinggalkan oleh segelintir orang, atau jangan-jangan orang-orang tersebut hidupnya dalam jumlah besar, mayoritas, berkelompok-kelompok, bahkan di lapangan itu penuh membaca doa buatan daripada manusia tersebut. Nah, sehingga inilah maksud beliau menulis tulisan ini, menurut saya, mengabarkan kepada kita sekalian, mengabarkan kepada kaum muslimin, ada loh doa-doa di dalam Al-Quran. Sampai tadi beliau bilang dalam tulisannya, yang sangat luar biasa adalah, apabila ada di antara umat manusia, ya kan, yang berkeyakinan ada sebuah doa yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi, maka menjadi kafirlah ia. Kenapa? Karena orang Islam itu tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat menyampaikan masalah itu. Bahwa tidak boleh orang beriman itu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah telah menyediakan doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dari baginda Rasul. Lalu kenapa orang membuat doa sendiri, meninggalkan doa daripada dua sumber itu? Itu bahaya imannya. Berarti kafir. Bisa menjadi kafir. Dalam bahasa beliau, kafirlah ia. Kafirlah ia. Kalau menganggap doa itu terbaik. Karena kan memang banyak sekali berkeliaran doa-doa. Iya, artinya apa? Ada orang yang meyakini ada doa yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi, maka kafirlah ia. Tapi yang utama pasti Al-Quran. Al-Quran, hadis Nabi itu maksudnya. Hadis yang sering dibacakan oleh Nabi. Jelas. Ada doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan sama baginda Rasul. Nah, membelakangi dua doa tersebut, Al-Quran sama hadis, mendahulukan dan meyakini doa karangan dia yang paling bagus, kafirlah ia. Masya Allah. Lanjut. Oke. Nah, itu tadi latar belakangnya ya. Al-Quran, hadis, tidak mengakui Al-Quran dan hadis, mengakui doanya lebih baik. Beliau menulis kafirlah ia. Nah, lanjut tulisannya beliau, yang sangat mengherankan adalah sikap sejumlah manusia yang telah digelari ulama. Nih ya, saya sekali lagi. Yang sangat mengherankan adalah sikap sejumlah manusia yang telah digelari ulama, di mana mereka tidak segan-segannya membuat doa-doa tertentu yang menjadi saingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ini beredar. Ya, bagaimana ini dapat terjadi padahal mereka mengaku sebagai warasatul anbiya? Apakah mereka beranggapan yang diwarisi para nabi itu hanya penghormatan umat kepadanya dan bukan perilakunya? Dan yang paling menyedihkan adalah bertaburannya doa-doa yang berbau nepotisme yang dibuat untuk satu keluarga tertentu. Ada ratib yang dibuat hanya untuk keluarga Al-Athos, ada hanya untuk keluarga Al-Haddad, ada ratib khusus keluarga Al-Aidrus, dan lain-lain. Umat karena ketidaktahuan, nah di sini, nih banyak doa-doa itu berkeliaran, ada ratib. Silakan Ustadz, coba sampai sini. Ini doa-doa yang dibuat oleh mereka yang ngaku dzurriyyat Rasul. Khusus keluarganya. Khusus keluarga mereka. Artinya ini yang ngaku keluarganya ya. Padahal tuh sudah mengkoti menurut ulama. Di antaranya Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani. Ya. Artinya apa? Mereka membuat doa-doa untuk keluarga mereka sendiri. Dan doa-doa tersebut tidak berdasarkan daripada Al-Quran. Ya kan? Apalagi Al-Fatihahnya itu Mas. Hanya dikirimkan kepada keluarga mereka. Habib anu, Habib anu, Habib anu. Padahal begitu rotib-rotib itu diedarkan di masyarakat, itu yang bacanya nggak kenal Habib itu. Oke, stop. Baik. Lanjutkan. Nah, umat karena tidak ketahuan mereka, dengan antusias membacanya siang malam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah.
terjadi ini ya. Terjadi saat ini. Dalam ratib itu mereka berulang kali membaca Al-Fatihah guna dihadiahkan pada arwah-arwah keluarga para pembawa doa. Itu. Puluhan Habib dikirim Al-Fatihah. Padahal sedikit pun kita tak mengenal mereka. Padahal seayat pun kita tak pernah mengaji Al-Quran kepada mereka. Anehnya, di dalam kekhusyuan mereka, ibu yang mengandung mereka terlupakan. Ayah yang merawat mereka terabaikan. Kakek nenek yang menimang mereka tak diacuhkan. Bagaimana ini dapat terjadi? Padahal Allah telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berdoa untuk mereka baik ketika masih hidup atau setelah wafatnya. Mengapa tidak mereka lakukan saja apa yang diajarkan Al-Quran? Ayatnya silakan Ustaz Taqib. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman, dan janganlah Engkau tumbuhkan di hati kami rasa iri terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi yang Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Nah, ada lagi. Mengapa mereka tidak praktekkan saja apa yang dipesankan oleh Allah? وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah doa. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Mengapa mereka membatasi doa hanya untuk keluarga, dalam tanda petik orang lain secara terbatas, dengan melupakan yang lain, bahkan keluarganya sendiri? Alangkah nestapanya orang tua yang melahirkan anak seperti ini. Aku tak bermaksud, Kiai Syarif maksudnya ya. Aku tak bermaksud dengan ini melarang berkirim atau hadiah Al-Fatihah kepada yang telah wafat. Namun, menurut hematku, Kiai Syarif, adalah lebih patut jika hal tersebut dipersembahkan kepada orang tua kita atau orang-orang yang berjasa kepada kita, bukan kepada mereka yang sama sekali kita tak mengenalnya. Biarkan doa khusus itu untuk pembuatnya. Biarkan anak cucu mereka membatasi demi kepentingan leluhur mereka sendiri. Simpul kata, berdoalah dengan doa. Simpul kata. Simpul kata, berdoalah dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis atau dengan bahasa sendiri. Hindari bentuk-bentuk doa yang hanya menguntungkan orang lain, sebab hal tersebut merupakan perbudakan tersembunyi. Hasbunallah, Syarif Rahmat RA. Ya. Itu jadi saat ini banyak bertebaran doa-doa rotib-rotib yang banyak sekali bertebaran. Ya. Tetapi lupa bahwa doa-doa semuanya itu ada dalam Al-Quran, dan kalau bahasa Kiai Syarif dalam buku ini itu KKN dalam doa. KKN dalam doa. Itu berarti dosa ya, dosa besar. Ustaz. Jadi kalau kita merujuk dalam tulisan beliau ini, kalau bukan lagi dosa, artinya kalau ada orang yang meninggalkan doa dalam Al-Quran, meninggalkan doa dalam hadis Nabi, lalu mengutamakan doa buatan mereka, itu jelas kafir, bukan dosa lagi. Nah, artinya apa? Ada doa-doa yang telah diturunkan Allah lewat Al-Quran atau lewat lisan mulianya baginda Rasul yang menjadi pedoman dalam kita hidup dan kehidupan ini. Nah, lagi-lagi mau saya sampaikan, beliau ini menegur kita. Beliau ini mengingatkan kita. Kenapa sih kita sibuk mengirim Al-Fatihah buat orang lain? Orang yang tidak kita Kenapa kenal. sih kita sibuk mendoakan mereka yang kita tidak kenal? Kenapa kita tinggalkan tuh kedua orang tua kita yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mengandung kita, bagaimana ibu kita, bagaimana bapak kita, bagaimana
kakek nenek kita yang mereka itu adalah yang berjasa dalam hidup kita, gitu kan? Artinya beliau di sini tidak serta merta menyalahkan atau mengingatkan kita. Beliau juga punya dasar. Dasarnya adalah 2 ayat yang beliau sampaikan tadi. Ya. Ada yang beliau menyampaikan secara umum saja berdoa Ya. dengan kalimatnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus yang kedua tadi beliau sampaikan dengan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini lagi-lagi kedua orang tua. Dan itu dalam Al-Quran sudah. Dan itu dalam Al-Quran. Nah, yang luar biasa lagi adalah ini bagian daripada keunikan tulisan beliau. Setelah mengungkapkan secara prolognya ada, tentang dasarnya ada, pendapat beliau lah ada di sini. Nah, tadi sudah dibacakan sama Mas Amir. Nah, para pemirsa sekalian, begitu beliau mengingatkan kita tentang ada orang yang KKN dalam berdoa untuk dirinya dan keluarganya, dan menyuruh orang lain untuk mendoakan dirinya dan kakek buyutnya sampai ke atas, melupakan keluarganya sendiri. Beliau sendiri menulis atau menyusun doa-doa dalam Al-Quran. Artinya tidak serta-merta menyalahkan, tapi menawarkan. Nah, nih, saya tawarkan nih. Nah, Kiai Syarif itu, ya kan, menyusun doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Namanya kitab munajat. Dan doa-doa ini para pemirsa sekalian sungguh sangat luar biasa. Dan kita yakini ini adalah wirid dan doa terbaik dalam Al-Quran. Doa terbaik sedunia. Karena memang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Nah, ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Artinya membelakangi doa ini mengutamakan buatan sendiri, kafir. Masya Allah. Ya kan? Yang tadi beliau sampaikan. Nah, yang hebatnya lagi para pemirsa sekalian, di dalam catatan beliau begitu mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah sebelum membaca kitab munajat ini, tata cara untuk membacanya adalah bukan dikirimkan Al-Fatihah kepada penyusunnya. Ya. Ini bukan KKN dalam doa. Ya. Tapi beliau sendiri sudah mendapatkan ganjarannya karena menuntun umat untuk berdoa menggunakan ayat Al-Quran. Begitu kita kirim Al-Fatihah sebelum kita baca munajat, beliau nulisnya di sini adalah Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, baru kedua orang tua kita masing-masing yang membaca. Ya. Bukankah beliau sebagai penyusunnya? Bukan. Terus para ulama yang ada di tempat itu. Kalau kita di Jakarta hidup, maka kirimkan Al-Fatihah kepada para ulama di Jakarta. Bagaimana ulama-ulama Betawi? Kirimkan. Setelah kita kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru mengajarkan kepada kita. Iya. Nah, yang sering terlupakan memang guru-guru itu guru-guru ngaji yang mengajarkan kita huruf alif bata itu yang Masya Allah mungkin terlupakan ini. Ya. Ini Kiai Syarif mengingatkan kita bahwa doa itu tidak boleh KKN. Iya. Sampai-sampai para ahli kubur muslimin dan muslimat secara keseluruhan, itulah tadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Secara keseluruhan. Nah, artinya para pemirsa sekalian, mari kita berdoa itu kita gunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Baru setelah itu boleh menggunakan doa-doa yang diajarkan sama guru-guru kita. Dahulukan dulu Al-Quran atau hadis Nabi. Inilah yang diingatkan oleh kita punya guru. Dan yang luar biasa adalah ini tulisannya tahun 2001. Dan hari ini menjamur doa-doa itu, Mas Amir. Dan beliau menawarkan ini, para pemirsa sekalian. Ini bagian daripada doa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Kiai Syarif itu mengingatkan dalam munajat ini tidak ada KKN sama sekali. Beliau tidak kirim ke saya Fatihahnya, enggak.
Ya. Dan maaf Mas Amir, ini juga menjawab bagaimana tuduhan Wahabi yang bid'ah-bid'ah itu. Ada orang yang menyusun doa, Wahabi bilangnya bid'ah. Nah, nanti kita bahas itu. Bid'ah. Tetapi begitu muncul kitab ini, siapa yang berani membid'ahkan ini? Al-Quran. Bahaya Anda bisa kafir. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak terus dalam video ini. Baik, ya. Simpulannya, Kiai Syarif mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa utamakan dalam Al-Quran. Tetapi beliau juga tidak melarang, sekali lagi tidak melarang, ratib-ratib silahkan, tapi dahulukan Al-Quran, dahulukan Al-Quran. Tidak melarang ratib-ratib Al-Hadad, Al-Al itulah, Al-Quran dulu, ya, sempurnakan Al-Quran, ya. Terima kasih. Silahkan para pemirsa tulis komentarnya apa yang mungkin bisa kita bahas, kita bisa baca bersama di buku Goresan Pena Kiai Syariful Rahmat. Silahkan tulis di komentar tersebut. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.